Halo semuanya, perkenalkan nama saya Justice Amahu. Saya dari kelas 11 IPA. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Yang pertama, mari kita bahas apa itu perdamaian dunia. Perdamaian dunia sendiri adalah sebuah gagasan, kebebasan, perdamaian, dan kebahagiaan bagi seluruh negara atau suatu bangsa. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Ya, melalui hubungan internasional, kita dapat mewujudkan perdamaian dunia. Mengapa demikian? Karena saat kita melakukan hubungan internasional, artinya kita melakukan hubungan antara satu negara dengan negara yang lainnya. Nah, dari situ kita bisa membangun sebuah persahabatan dengan negara lain dan yang dapat mewujudkan perdamaian dunia. Hubungan internasional Indonesia ada bilateral, regional, multilateral. Yang pertama bilateral. Bilateral itu kerjasama antara satu negara dengan negara yang lainnya, terutama kerjasama dengan negara maju. Contohnya Indonesia dengan Amerika atau Indonesia dengan Cina dalam hal perdagangan atau ekonomi. Yang kedua regional. Di sini regional itu adalah hubungan antara satu negara dengan negara lainnya, dengan banyak negara yang masih dalam satu kawasan yang sama. Contohnya Indonesia dengan East Asia. Yang ketiga ada multilateral, bergabung dengan organisasi dunia. Ya, multilateral sendiri artinya kerjasama dengan banyak negara, yang artinya bergabung, contohnya bisa dengan bergabung dengan organisasi dunia. Contohnya Indonesia bergabung dengan PBB, itu organisasi yang di dalamnya terdapat banyak negara. Politik yang selanjutnya, politik luar negeri Indonesia. Politik luar negeri Indonesia berdasar pada Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, dan di situ ditulis jelas tentang tujuan negara, yaitu mewujudkan perdamaian dunia yang berdasarkan kepada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dari kalimat tersebut kita dapat belajar sesuatu, yaitu sedari dulu sejak awal Indonesia merdeka, Indonesia juga ingin mewujudkan yang namanya perdamaian dunia. Selanjutnya, politik luar negeri Indonesia. Politik luar negeri Indonesia memiliki prinsip bebas dan aktif. Bebas di sini artinya Indonesia bebas bersahabat atau berhubungan dengan negara mana saja tanpa memilih satu blok, antara blok timur ataupun blok barat. Aktif artinya Indonesia aktif dalam melakukan kerjasama dengan negara lain. Selanjutnya, peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi. Yang pertama, Indonesia ikut serta dalam organisasi PBB. Nah, PBB ini organisasi yang di dalamnya terdapat banyak negara. Nah, peran Indonesia apa? Yaitu menjadi anggota organisasi di bawah naungan PBB. Contohnya apa? UNESCO. Salah satu contohnya yaitu UNESCO. Yang kedua, salah satu menteri luar negeri Indonesia pernah menjadi ketua sidang ke-26 Majelis Umum PBB 1971 pada tahun 1971. Yang kedua ada Indonesia ikut serta dalam ASEAN. Nah, peran Indonesia apa di sini?
Indonesia menjadi tuan rumah KTT ASEAN pertama yang diadakan di Bali. Yang kedua, Sekretariat ASEAN terletak di Indonesia, tepatnya di kota Jakarta. Yang ketiga, Gerakan Non-Blok. Di Gerakan Non-Blok ini, Indonesia juga turut ambil bagian. Yang pertama, Presiden Soeharto pernah menjabat sebagai ketua GNB pada periode 1992 sampai 1995. Yang kedua, Indonesia pernah menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan KTT GNB yang ke-10, yaitu pada tahun 1992. Nah, di sini kita bisa tarik kesimpulan, yaitu hubungan internasional ini memiliki dampak yang baik bagi semua negara yang saling berhubungan. Begitu juga dengan negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Adanya hubungan internasional tentunya memudahkan bangsa untuk mencapai tujuan yang makmur. Hubungan internasional ini juga mempunyai dampak yang bagus untuk kita Indonesia untuk berkembang menjadi negara yang lebih baik dan menjadi negara yang lebih maju ke depannya di masa yang akan datang. Nah, yang terakhir, perspektif Kristen. Seperti yang dikatakan pada Alkitab, Tuhan ingin setiap dari kita hidup berdampingan dan saling membantu sesama kita yang kesusahan. Seperti teman-teman bisa baca di firman Tuhan pada kitab Galatia 6 ayatnya yang kedua. Begitu juga yang diterapkan pada hubungan internasional ini, di mana jika suatu negara yang kesusahan, negara yang lain harus membantu agar tercipta yang namanya perdamaian dunia yang abadi. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf, dan semoga teman-teman bisa mengerti dan Tuhan memberkati kita semua.